Barcelona remontada dari puncak kembali ke puncak. Usai memenangkan laga krusial menghadapi Atletico Madrid, Barcelona kini resmi kembali ke jalur kebenaran. Pasukan Hansi Flick akhirnya menebus kesalahan mereka usai sebelumnya tampil memalukan di kandang Chelsea. Barca musim ini memang bisa dibilang tampil cukup angin-anginan. Setelah sebelumnya cetak hat-trick, kekalahan kontra Real Madrid jelas jadi pertanda buruk. Namun semenjak kembalinya Rafinha, Barca is back on track. Dua kemenangan beruntun sukses diamankan, menjadi indikator bahwa Rafinha mungkin saja adalah kapten yang dirindukan Barca. Lantas, benarkah demikian? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas kembalinya Barca ke jalan yang benar usai dapatkan kembali kapten Rafinha. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dan saksikan kebangkitan Barcelona. Musim 2025-2026 jadi fase yang penuh tantangan bagi Barcelona. Setelah sukses mencetak treble domestik di musim sebelumnya, performa mereka kini malah mengalami naik turun yang cukup signifikan. Di awal musim, Barca masih mempertahankan produktivitas tinggi. Mereka mencatat 8 pertandingan beruntun tanpa satu pun kekalahan di semua kompetisi, termasuk kemenangan penting atas Newcastle United. Namun, inkonsistensi pertama mereka mulai muncul saat The Coolers tumbang di kandang Sevilla. Alexis Sanchez dan kawan-kawannya sukses mempermalukan Blaugrana dengan skor 4-1. Lebih dari itu, di El Clasico, Barca juga lagi-lagi harus menelan malu akibat dari kekalahan mereka 2-1 atas Real Madrid. Meski di musim sebelumnya Barca selalu menang di El Clasico, musim ini tampaknya berjalan berbeda. Inkonsistensi Barca kemudian berlanjut di Liga Champions, di mana mereka imbang melawan klub Brugge dan kembali tumbang di kandang Chelsea. The Blues bahkan cetak 3 gol tanpa balas yang sekaligus memutus rekor 53 laga beruntun mencetak gol bagi Barcelona. Kekalahan-kekalahan ini jelas merupakan tanda penurunan Barcelona. Jika dibandingkan dengan musim 2024-2025, perbedaannya juga jelas sangat kentara. Musim lalu, Barca sangat dominan di La Liga dengan 102 gol dan rata-rata 2,68 gol per laga, meraih treble domestik dan cara menunjukkan kelemahan berarti. Musim ini, meski serangan tetap tajam, pertahanan dan konsistensi menjadi masalah utama. Kalah di El Clasico saja sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Barcelona sedang tidak baik-baik saja. Laga melawan Atletico Madrid di Jornada ke-15 musim 2025-2026 menjadi ujian berat Barca selanjutnya. Atau bahkan bisa dibilang yang terberat di musim ini. Bukan tanpa alasan disebut laga terberat, karena Atletico memang merupakan tim yang sedang on fire. Sementara Barca on the spot. Meskipun secara historis Barca unggul atas Atletico, namun situasi musim ini membuat pertandingan jadi sangat menantang. Secara head-to-head, Barca sebenarnya sangat unggul. El Simeone hanya terhitung beberapa kali menang dalam 59 pertemuan. Rekor mencatat Barca telah memenangkan duel mereka sebanyak 32 kali, sementara Atletico hanya 12 kali. Dan sisanya berakhir imbang. Meski begitu, jangan salah juga football lovers, sebab seperti yang disebutkan tadi, Atletico memasuki laga ini dengan kondisi puncak performa. Los Colchoneros mencatat 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan belum terkalahkan di La Liga sejak laga pembuka mereka. 5 laga terakhir klub merah putih di La Liga ini juga bahkan berakhir dengan kemenangan, menunjukkan betapa momentum mereka yang sedang sangat tinggi. Laga Barcelona melawan Atletico Madrid di Camp Nou pada akhirnya menjadi salah satu momen paling dramatis dan mengesankan bagi Barca musim ini. Meski menghadapi lawan tangguh yang sedang dalam performa puncak, Barca menunjukkan mental juara dan kemampuan comeback yang luar biasa. Remontada menjadi hasil akhir yang memuaskan. Pertandingan dimulai dengan tekanan dari Atletico. Simeone seperti biasa memasang 4-4-2 sebagai formasi bertahan andalan mereka, sembari mencari celah untuk melakukan serangan balik. Di menit ke-19, taktik ini pun sukses. Dengan Alex Baena berhasil memecah kebuntuan dan membawa tim tamu unggul lebih dulu, gol cepat ini sempat membuat para pendukung di Camp Nou terdiam.
karena Atletico terlihat menguasai ritme permainan. Meski begitu, momentum Barca akhirnya datang di menit ke-26 saat Rafinha menyamakan kedudukan melalui penyelesaian cermat hasil umpan Pedri. Gol ini menjadi pembangkit semangat percaya diri Barca yang kemudian bermain menekan, memaksa Atletico untuk bertahan dan sesekali mengandalkan serangan balik. Di menit ke-65, Dani Olmo memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk mencetak gol kedua. Permainan Barca terlihat lebih terstruktur, lini tengah menguasai ritme pertandingan, dan para penyerang memanfaatkan setiap celah yang ada. Tidak sampai di situ, menjelang injury time, Ferran Torres menutup kemenangan 3-1 dengan serangan balik cepat dan penyelesaian akhir yang klinis. Kemenangan ini pada akhirnya menjadi bukti kebangkitan Barcelona setelah keterpurukan mereka. Kemenangan Barca di laga melawan Atletico diduga juga disebabkan Rafinha yang kembali ke starting lineup Barcelona musim ini. Setelah absen lama karena cedera, ia ingin kembali tampil membawa kreativitas dan agresivitas di lini serang. Dalam 2 laga terakhir, Rafinha 2 kali ditunjuk sebagai kapten dan 2 kali pula Barca menang. Hasil ini seolah menjadi pertanda bahwa Rafinha mungkin adalah kapten yang dibutuhkan Barca. Secara statistik, kehadiran Rafinha juga terbukti dari kontribusinya dalam gol dan assist. Di laga melawan Atletico Madrid, ia terlibat langsung dalam gol penyama skor dan membantu tim mengendalikan ritme pertandingan. Dalam laga melawan Alaves, brace yang dicetak Dani Olmo juga merupakan mahakarya dari Rafinha. Faktor ini turut membantu Barca meraih 2 kemenangan beruntun, termasuk comeback penting di Camp Nou yang sekaligus mengangkat moral tim secara keseluruhan. Selain itu, dampak Rafinha juga bahkan diakui oleh tim rival Diego Simeone. Saking apiknya, pelatih Atletico Madrid itu bahkan mengaku heran kenapa Rafinha bisa gagal menang Ballon d'Or. Rafinha adalah pemain yang luar biasa, ia bisa bermain di mana saja, sebagai winger, gelandang, penyerang, bahkan wingback. Dia bisa mencetak gol, menciptakan peluang, menekan, dan berlari tanpa lelah. Saya tidak tahu bagaimana dia tidak memenangkan Ballon d'Or. Jika saya punya pilihan, saya akan selalu memilih dia, ujar Simeone usai kekalahan Atletico. Kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid di Camp Nou pada akhirnya bukan sekedar 3 poin biasa. Hasil ini memberi dampak signifikan pada persaingan di puncak klasemen La Liga. Dengan kemenangan ini, Barca berhasil menjauh dari kejaran Real Madrid dengan selisih 4 gol. Real Madrid sendiri baru akan memainkan laga berikutnya pada Kamis dini hari, sehingga tekanan sementara berada di pihak mereka. Kembalinya Rafinha sebagai starter dan kapten memberi Barca dorongan tambahan dalam kreativitas dan mentalitas tim. Faktor ini meningkatkan peluang konsistensi performa, yang berarti Madrid mungkin menghadapi tantangan lebih berat untuk memangkas jarak poin. Dengan kembalinya Rafinha di sisi Barcelona, Los Culés kini semakin kokoh di puncak klasemen. Kestabilan ini membuat peluang tim lain, termasuk Madrid, untuk mengejar posisi teratas menjadi semakin sulit, setidaknya sampai Barca membuktikan apakah tren positif ini akan berlanjut atau tidak. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Barcelona yang kembali ke jalan kebenaran usai kembalinya Kapten Rafinha. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah Rafinha memang sepenting itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.